Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indrawati, CGP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta. Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama 3 kepala sekolah terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika. Yang pertama, saya berwawancara dengan Ibu Hindunia Fakhotija sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kleco 1 Yogyakarta. Yang kedua, rekaman wawancara bersama Bapak Hernawan Priyantoro, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman Yogyakarta. Dan yang ketiga, wawancara bersama Bapak Ari Wibowo, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Maglik, Sleman, Yogyakarta. Berikut ini hasil rekaman bersama 3 kepala sekolah tersebut. Mohon maaf ya, ini mengganggu waktu sebentar. Saya mau melakukan wawancara mengenai pelanggaran keputusan yang pernah Ibu lakukan. Yang pertama, apakah selama ini Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang atau menghadapi kasus-kasus dilema etika atau keputusan moral? Kebetulan saya sebagai ketuaan atau mungkin diamanai sekolah ini tentunya terkait dengan kebijakan dan terkait dengan permasalahan itu selalu ada, bukannya selalu tapi pasti ada. Tapi alhamdulillah selama ini bisa terkontrol dengan baik, termasuk dari etika ataupun juga pernah suatu saat ini ketika kita diadakan sebuah dilema etika, sebuah permasalahan yang sebenarnya bagus, satu sisi juga bagus. Tapi ini yang namanya sebuah organisasi kita kan selalu punya aturan, kata tertib, aturan, atau sebuah etika profesional. Nah, ketika itu sudah kita rumuskan dengan suatu hal yang menjadi kesepakatan bersama, maka itu menjadi kesepakatan bersama itulah nantinya kita ikuti. Suatu saat saya dihadapkan atau kami dihadapkan suatu permasalahan begitu ya. Bapak Ibu guru itu dihadapkan atau mungkin ada tuntutan tentang pengembangan diri. Gitu ya. Ada yang ikut workshop, ada seminar, ada ikut ini dan sebagainya. Yang kadang berbenturan dengan jam pelajaran karena ada kegiatan-kegiatan terutama kalau yang mengadakan dinas atau yang mengadakan dari BPP dan sebagainya itu kan di hari-hari FPS. Nah, tentu kita support dengan pengembangan diri Bapak Ibu guru, namun ada kalanya begitu ya, kita harus memikirkan karena di satu sisi kita meninggalkan anak didik. Tugas kita adalah, kewajiban kita adalah yang pertama ya bagaimana anak didik ini ngopek dan sebagainya. Nah, tentunya pada kesempatan ini kita dihadapkan satu permasalahan yang baik. Di satu sisi ini pengembangan guru, di satu sisi ya ada kewajiban guru yang harus dilaksanakan. Nah, tugas kami adalah bagaimana biar semua ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru tetap bisa mengembangkan dirinya karena bagaimanapun juga pengembangan diri itu juga nanti dampaknya ke siswa, dampak baiknya.
perasaan tidak enak antara satu sama lain. Kadang ini satu sisi aku pengen ikut pelatihan itu, di satu sisi lagi piye ya kondisinya sekolah harus begini agar ada tidak. Nah, tentunya tantangan ini adalah bagaimana kita menekan ego masing-masing. Sekolah insya Allah memfasilitasi setiap guru atau guru untuk mengembangkan diri. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa masing-masing itu menekan ego dan berkomunikasi. Kalau untuk tata kelola atau jadwal penyelesaian kasus, misalnya untuk biasanya kan kegiatan salah satunya itu terjadwal, ada seminar, ada lowongan karya, atau ada workshop, itu kan ada jadwal. Nah, ketika ada kasus itu, apakah itu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau punya tata kelola terstruktur? Yang namanya permasalahan harapan kami segera teratasi. Kalau bisa ya segera teratasi. Ada hal-hal yang ini dilalai terjadwal, tapi ada permasalahan yang itu datang tiba-tiba. Nah, ini kan harus, dan itu penyelesaiannya harus segera. Kayak gitu. Nah, ini kalau bisa ya diselesaikan, maka kami kalau ini ya di tingkat permasalahan kan muncul bisa dari siswa, bisa orang tua, bisa guru. Maka kami ada tim. Ada kalau guru itu ya di bagian teknik, kemudian kesiswaan ini orang tua dan siswa ini juga siswaan. Harapan kami adalah setiap permasalahan ini bisa selesai di tingkat bawah. Jadi bisa terhandle teknik, bisa terhandle kesiswaan. Intinya apa? Ya satu, permasalahan itu tidak benar harapan kami. Dan mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Biasanya yang masuk ke kami itu kalau teknik minta sharing dan sebagainya itu mungkin ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut agak krusial. Jadi kadang aku sekali. Nah, harapan kami kenapa harapan kami sudah di tingkat bawah itu sudah selesai. Ya satu, ini bagian dari pengkaderan kami begitu ya. Dengan pembentukan ini problem solving ya. Keputusannya tingkat bawah itu selesai. Nah, kami itu nanti diberitahu biasanya kami beritahu tentang apa. Nah, menyangkut yang kebijakan biasanya memang teknik atau penyelesaian. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu menggunakan Nah, yang jelas saya mengidentifikasi masalah itu. Identifikasi masalah itu sangat penting. Identifikasi, berdata dan sebagainya, karena itu nanti merujuk bagaimana cara penyelesaiannya atau strategi. Nah, nanti kami biasanya kalau sudah diidentifikasi, cara yang akan kami pakai adalah dengan musyawarah atau karena dengan ini kita bisa saling saling mengetahui ya terhadap permasalahan yang ada atau mungkin motif-motif permasalahan itu yang kadang itu di luar kita tidak bisa semena-mena kamu sengaja begini tapi kadang ketika kami diskusi ada hal yang sebenarnya yang bersangkutan itu memang pada saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan datang ke Bapak Guru. Nah, ini dengan adanya diskusi, dengan adanya musyawarah kita kan jadi tahu tidak sepihak, tapi masing-masing pihak menyadarinya, kemudian kita ada win-win solution, kemudian ada alternatif mana dan solusi apa itu dengan dua belah pihak. Harapannya apa? Ketika dengan dua belah pihak itu muncul kesadaran masing-masing. Jadi ini bukan usahanya kepala sekolah saja, bukan usahanya sepihak ini saja, tapi masing-masing sadar akan apa yang sudah menjadi itu akan lebih mudah ke depannya. untuk kegiatan pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu itu dalam mempermudah dalam mengambil keputusan? Nah, dengan adanya tim tadi ya, kita ada kepala sekolah, ada di bagian teknik, ada di bagian kesiswaan. Ini yang sangat membantu kami. Karena begini, secara psikologis ketika mungkin
iri. Oh, kok dia siapa saja ternyata kenapa kok sampai saat ini dia belum bisa bergerak. Nah, ini harus sebenarnya harus disampaikan tahu pernyataan memang ada kendala. Walaupun nah inilah ketika nanti ada musyawarah keduanya juga, harapan kami adalah ada kesadaran dari masing-masing. Oh, ya saya itu tidak akan selamanya begini. Oke, kalau ini kerepotannya di rumah tangga, ya saya harus berikhtiar bagaimana, atau mungkin target. Oh, kapan saya bisa normal kembali? Dalam artian, oh semester depan, insya Allah saya bisa. Bagaimana itu harus ada itu. Ini terkait dengan tadi tantangan bukan masukkan tak ini juga tantangan termasuk karena ya saya 53 guru karyawan dengan 600 sekian itu juga punya karakteristik masing-masing. Terima kasih mungkin waktunya. Maaf sekali lagi sudah mengganggu. Sekian wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aher, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin belajar sama Pak Aher mengenai pengambilan keputusan yang sudah pernah Pak Aher lakukan selama para sekolah. Untuk yang pertama, bagaimana Pak Aher mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak Aher? Apakah itu termasuk dilema etika atau bukan? Atau bukan moral, bukan moral yang pertama kita harus mengetahui kasusnya apa, kronologinya seperti apa. Biasanya itu dari berbagai sumber, tapi minimal ada dua sumber. Nanti begitu bisa kita lihat ini merupakan sebuah dilema, tapi bukan moral. Selama ini bagaimana Pak Aher menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai baik. Itu mungkin Pengambilan keputusan yang sama-sama baik, yang sama-sama bijak, yang jelas kami ada tim, jadi kita kolaborasi, kita diskusi dulu, dan tentunya kita ambil yang paling berat dari ada tim yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini bagaimana? Untuk langkah-langkah prosedurnya tadi kita menganalisis isu tersebut, kemudian kita diskusi dengan tim bagaimana menyelesaikan masalah itu, kemudian kalau kita fix permasalahan itu, oh ini pengambilan keputusan, maka itu pengambilan keputusan bersama, secara bersama, disepakati bersama, kemudian barulah nanti kita kerjakan itu kita bersama. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi yang lebih efektif adalah saat kita bisa menelaah itu, kemudian mencari mana yang prioritas, dan yang jelas ini yang paling penting nanti ambil keputusan, makanya sama-sama dengan tim. Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan itu kan kadang sama-sama baik, sama-sama ingin positif. Nah, tapi kan kadang kita ada tantangan dalam mengambil keputusan tersebut. Yang merupakan tantangan ketika mengambil keputusan apa saja yang pernah diceritakan? Tantangan yang pernah dihadapi dalam pengambilan keputusan yaitu macamnya ide, macamnya ide dari teman-teman KPU itu, dan ide itu akan muncul ini solusinya seperti ini, solusinya seperti ini. Nah, tentunya kita ambil solusi yang paling humanis dan itu bisa diterima oleh seluruh kalangan. Jadi tidak berpihak pada satu atau dua orang, tapi ini untuk semuanya. Yang bernilai
Bapak selama ini memiliki tata kelola atau jadwal terstruktur untuk menyelesaikan kasus di rumah etika? Ya, tentunya di sekolah kami ada memang kita ada rapat rutin dan sebagainya, koordinasi rutin dengan guru BPD untuk menentukan solusi ataupun masalah dari pendidikan ini. Jadi kita ada jadwal setiap kasus kami kita ada jadwal. Itu untuk preventif atau untuk menganalisis kasus-kasus yang mungkin terjadi ya. Misalnya ada kasus yang saat itu langsung terjadi, apakah penyelesaiannya juga saat itu juga, ataukah perlu menunggu prosedur yang langkah-langkah yang akan dilakukan? Jika itu Harus menunggu jadwalnya atau bisa langsung diselesaikan di digital ya? ya, digital dan memang harus segera diambil kebijakan, maka kami akan juga melibatkan yang seharusnya terlibat tapi juga melakukan saat ini juga, maka kebijakan bisa diambil pada saat ini. Tadi Bapak menyampaikan kalau untuk mengambil keputusan ada tim yang membantu. Nah, faktor-faktor apa yang memudahkan atau membantu untuk pengambilan keputusan itu? Faktornya? Faktornya atau orang lain ya yang terlibat dalam itu ada komputer, kemudian mungkin wali murid tersebut, kemudian dewan guru namanya, karena kita yayasan persyarikatan, tentunya kita pun juga akan ada pendampingan dari yayasan persyarikatan yang Dari yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan yang sudah pernah dialami atau dilakukan? untuk pengambilan keputusan yang kita sebarkan bisa yang itu kita harus menelaah benar-benar mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, itu yang menjadi acuan utamanya supaya yang jelas ini kita baik untuk semuanya. Terima kasih Pak waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa memberi tambah wawasan kepada saya dan ilmu saya juga lebih berkembang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah, meskipun kita sudah berusaha menjembatani terkait dengan etika dan lain-lain, tetap akan muncul saat akan muncul akan mengalami juga misalnya muncul ya, kalau di sekolah itu kan ada beberapa pihak antara siswa atau siswa dengan guru atau guru dengan lingkungan sekolah. Itu ada orang tua atau beberapa pihak yang berkaitan dengan persoalan yang di situ sama-sama bisa benar, tentunya kita telah kita kaji, karena satu dengan yang lain pasti ada hal-hal yang sifatnya itu mempunyai nilai lebih. Kalau kita balik adalah yang mudorotnya lebih sedikit, meskipun itu sama-sama baik, tapi yang mudorotnya itu lebih sedikit. Itu kita kaji dulu. Memang dalam mengkaji itu tidak bisa kita pikir sendiri, kadang kita juga perlu untuk meminta bantuan dari lingkungan kerja kita. Misalnya kalau kepala sekolah punya fasilitas sekolah, tentu saja sesuai dengan budgetnya. Misalnya terkait dengan guru ya dengan
siswa ya tentunya siswa kita tetap cek yang pertama tentu saja proses ada identifikasi masalah. Masalah kita kupas, kita teliti, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam problematika tersebut. Kemudian kita siapkan langkah, jadi bukan gegabah kemudian saat itu, tapi kita setelah telah kita siapkan langkah sistematisnya sehingga masalah itu cepat selesai dan tidak melebar. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengatasi ada kasus-kasus di lima Yang pertama dikembalikan kepada tata tertib maupun fakta yang ada di sekolah, karena prinsipnya semua warga sekolah itu punya aturan sekolah yang mengacu ke guru ada, kemudian di siswa ada, kemudian di hubungan dengan masyarakat lingkungan juga ada. Monggo bisa dibuka mana yang timbul di masalah. Kemudian dalam penyelesaiannya tentu saja kita libatkan orang lain. Kalau di sekolah kan kita ada di sekolah. Kalau berkaitan dengan orang luar, masyarakat, wali, kita libatkan komite untuk menjembatani, karena fungsi komite ya mitra sekolah sehingga harus dilibatkan. Kemudian kita juga melibatkan ya tenaga ahli maupun konsultan sekolah, barangkali bisa membantu sesuai dengan ketugasan dan profesionalitas mereka. hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Kadang-kadang kita dihadang oleh masalah, misalnya sungkan, segan karena lebih tua, karena teman dekat, karena sudah lama kenal dan lain-lain. Kadang-kadang perasaan-perasaan yang sifatnya itu individual itu yang sering Bapak memiliki sebuah tata kelola untuk jadwal tertentu dalam kolaborasi lima etika. Kalau terkait dengan kasus itu kan sebenarnya kita hindari, tapi ketika kita muncul ya tentu saja kita bisa lebih cepat dalam menyelesaikan itu. Ketika ada kasus itu adalah lebih cenderung ke preventif, artinya setiap minggu kita adakan koordinasi untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu manajerial maupun tata kelola sikap, sehingga kalau saya lebih mengutamakan preventif daripada penanganan, karena ya harapannya tidak banyak kasus yang muncul, tapi semakin preventifnya kita jaga maka kasus akan semakin Seandainya ada kasus yang muncul saat itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di depan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan besar apa yang bisa dilakukan? Kalau ada kasus ya prinsipnya semakin diselesaikan cepat semakin masalahnya terlokalisir, jadi tidak kemana-mana. Tetapi juga perlu ya kita petakan seperti yang saya sampaikan dan bisa menyelesaikan dilihat dari sejauh mana perkembangan masalah itu. Memang urusan yang lain kita planning dulu yang tidak gegabah kita berdiri, tapi durasi Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di depan? Kita ada tim pendamping ya, setelah ada tim pendamping yang disitu bentuknya yayasan, sehingga secara personal maupun secara kelembagaan memang ada hak pembinaan di situ. Kita buat per bulan itu ada pertemuan, tapi kalau misalnya sudah ada hal-hal yang sifatnya serius ya tidak harus, tapi prinsipnya kita kembalikan kepada kita sebagai umat beragama. Itu tentu saja budaya kemudian pelanggaran etika itu sebenarnya kan bersinggungan dari kita
adalah tidak ada batasan ketika umur sudah senior di sekolah itu pasti benar, tidak ada. Yang berikutnya yang muda itu harus ikut dibina, tapi yang muda harus menghormati, saling menjaga itu nanti insya Allah yang tua juga menyayangi, yang muda menghormati itu nanti sedikit mengatasi hal yang sifatnya Terima kasih atas waktunya Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang pemimpin, kadang kita dihadapkan oleh kasus-kasus yang tidak terduga. Kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral, maka kita bisa membedakan jika kasus tersebut merupakan kedua pilihan yang sama-sama benar, maka kasus tersebut termasuk dalam dilema etika. Sedangkan jika kasus yang terjadi adalah membuat keputusan antara benar dan salah, maka kasus yang dihadapi adalah bujukan moral. Ketika menghadapi suatu kasus, maka dalam pengambilan keputusan kita dapat menerapkan 3 prinsip berikut ini. Yang pertama, hasil akhir dari tindakan atau end-based thinking, di mana kita mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Yang kedua, berdasarkan peraturan yang ada atau rule-based thinking, di mana kita berpusat pada apa yang menjadi tugas kita, apa kewajiban yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, berdasarkan rasa peduli atau care-based thinking, merupakan rasa empati terhadap orang lain. Dalam pengambilan keputusan juga dikenal adanya 4 paradigma. Yang pertama, individu versus kelompok atau individual community. Yang kedua, rasa keadilan versus rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan, yaitu trust versus loyalty. Dan yang terakhir, jangka pendek versus jangka panjang atau short term versus long term. Dalam pengambilan keputusan, kita dapat melalui beberapa langkah sebagai berikut: mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi kasus tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan nilai situasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Di sini kita dapat menguji dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi atau opsi trilema. Kita dapat melihat apakah ada peluang atau kemungkinan solusi yang di luar 2 pilihan tersebut. 8. Buat keputusan. Yang ke-9, setelah kita membuat keputusan, kita refleksikan kembali. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama 3 kepala sekolah, berikut analisisnya. Yang pertama, wawancara saya bersama Ibu Hindun Yafa Khadijah yang merupakan kepala sekolah di sekolah saya sendiri. Bu Hindun dalam pengambilan keputusan menggunakan prinsip berdasarkan peraturan yang ada, serta menerapkan paradigma prinsip rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Sedangkan untuk 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, Bu Hindun melewatkan langkah pengujian benar atau salah, sehingga Bu Hindun tidak melakukan uji legal ataupun uji regulasi ataupun uji intuisi. Sedangkan untuk wawancara saya bersama Pak Hernawan yang merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah Pringgo Kusuman, dalam mengambil keputusan beliau berpikir berdasarkan peraturan yang ada, kemudian menggunakan paradigma menerapkan prinsip kebenaran melawan kesetiaan. Sedangkan untuk 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, beliau juga melewatkan langkah pengujian apakah keputusan tersebut benar atau salah.
Sedangkan untuk wawancara yang terakhir bersama Bapak Ari Wibowo, beliau menggunakan prinsip berpikir tentang hasil akhir dari tindakan, di mana beliau mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak, serta menerapkan paradigma prinsip rasa keadilan melawan rasa kasihan, juga menggunakan kebenaran melawan kesetiaan. Dalam pengujian 9 langkah pengambilan keputusan, Pak Ari juga melewatkan langkah pengujian benar atau salah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga kepala sekolah, dapat saya refleksikan bahwa pengambilan keputusan yang diambil telah menerapkan salah satu prinsip pengambilan keputusan, menggunakan paradigma dalam pengambilan keputusan, serta melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah hingga merefleksikan keputusan yang telah diambil, sehingga kepala sekolah tersebut sudah melakukan pengambilan keputusan pengujian dengan benar melawan benar. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga video rekaman ini dapat bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.